أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang telah memberikan nikmat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Salam dan salawat kita berikan pula kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, Rasul terakhir dan penutup para nabi. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati, saudara, Allah adalah kebenaran. Kebenaran yang hidup di langit dan di bumi, meliputi langit dan bumi, meliputi perbuatan manusia. Kenapa dikatakan kebenaran? Yang dikatakan benar itu tentu prosesnya. Proses yang terjadi pada tubuh manusia, jasmani rohani manusia. Proses itu benar terjadinya. Dan proses apa saja yang terjadi, proses itu jalannya lurus.
tidak ada yang salah. Nah, begitu pula proses yang terjadi di langit dan di bumi. Prosesnya itu benar. Ya. Tidak ada yang salah di dalam proses. Ya. Di dalam proses itu ada dua bentuk. Ya, proses membangun dan proses untuk menghancurkan. Proses untuk memelihara dan proses untuk merusak. Proses untuk menurunkan bencana atau proses untuk menyuburkan kehidupan. Ada dua. Proses yang bertujuan untuk menghidupkan atau proses yang bertujuan untuk mematikan. Nah, itu tidak ada yang salah itu. Ya, ada pula proses yang bertujuan untuk mendorong manusia ke surga. Ada pula proses yang bertujuan untuk mendorong manusia ke neraka. Tentu di dalam proses itu terjadi hukum sewakibat. Ya. Setiap proses tentu ada penyebab yang mendorong terjadinya proses itu. Apakah penyebab itu mendorong kita ke surga atau penyebab itu mendorong kita ke neraka? Prosesnya itu benar. Jadi dorongan itu datang dari penyebab itu. Penyebab yang mendorong terjadinya proses yang membawa manusia ke surga atau ke neraka. Itulah kebenaran. Kebenaran yang meliputi manusia, meliputi langit dan bumi, meliputi orang beriman, meliputi orang kafir. Proses itu. Itu deh. Jadi itu yang memperjalankan. Kami perjalankan manusia ke surga, kami perjalankan manusia ke neraka. Itu proses itu. Sementara proses itu, itu terjadi berdasarkan penyebab, syarat-syarat. Itu apabila syaratnya sudah terpenuhi, maka terbentuklah proses, terbangunlah sebuah proses. Proses untuk mendorong terjadinya sesuatu. Itu kalau syaratnya terpenuhi. Syarat untuk masuk surga, syarat untuk masuk neraka terpenuhi, maka didoronglah manusia itu ke neraka atau ke surga, bergantung syarat-syarat yang ada di badannya. Itu deh. Apabila badannya bersih, suci, lurus, teratur, maka pada dirinya terbentuklah proses yang mendorongnya ke surga, membawanya ke surga. Tetapi kalau jiwa raganya kotor, rusak, tidak teratur, hidupnya salah, maka terciptalah proses di badannya. Proses yang mendorongnya ke neraka. Jadi itu hukum sewakibat dari.
Tidak. Jadi Allah adalah sebuah kebenaran. Ya, hidup di langit dan di bumi. Itu apa yang hidup? Ya, Allah tidak bertubuh zat. Allah tidak bertubuh makhluk. Tidak bertubuh nur. Itu. Ya. Dan jadi yang hidup itu bukan tubuhnya. Karena dia tidak bertubuh. Nah, yang hidup itu proses. Proses yang terjadi pada zat, pada tanah. Nah, seluas langit dan bumi. Nah, itu. Ya. Nah, proses itu menghidupkan zat. Menghidupkan tanah, menghidupkan makhluk, menghidupkan manusia. Nah, itu. Sehingga yang hidup itu makhluk. Itu yang hidup. Nah, tuh. Makhluk dihidupkan oleh proses yang ada di badannya. Proses yang ada di langit dan di bumi. Nah, tuh. Ya. Itu dia. Sehingga makhluk itu tidak pernah mati. Nah, seperti manusia. Manusia sebenarnya tidak pernah mati. Kekal di surga, kekal di neraka. Nah, proses itu yang mendorong. Yang mendorong tubuh manusia tetap hidup. Tegak berdiri. Nah, itu. Sementara proses itu tidak pernah hilang. Proses tidak pernah berhenti. Ya, karena proses itu terjadi pada tubuh, pada zat. Nah, tubuh manusia zat. Tubuh manusia tanah. Hubungan antara zat, hubungan antara butiran-butiran tanah. Hubungan itu menciptakan gejolak, reaksi. Nah, dan itu mendorong tegaknya diri manusia. Ya. Nah, itu mendorong kehidupan manusia. Sehingga kehidupan manusia tidak pernah turun. Tidak pernah menyusut. Tidak pernah hilang, tidak pernah mati. Karena proses itulah yang menegakkan tubuh manusia. Sehingga tidak lenyap-lenyap, tidak mati-mati. Apakah di surga ataukah di neraka. Tidak mati. Nah, itu. Jadi proses itu yang hidup. Ya, hidup ya, pada langit dan bumi. Hidup pada diri manusia. Jadi Allah yang hidup. Allah meliputi langit dan bumi, meliputi diri manusia. Allah yang hidup artinya proses itu yang hidup. Nah, itu. Ya, Allah bersama manusia. Menghidupkan manusia. Menghidupkan makhluk. Menghidupkan langit dan bumi. Nah, itu deh. Ya, jadi Allah itu ada bersama langit dan bumi. Ya, melekat pada langit dan bumi, pada makhluk. Nah, itu deh. Ya, sehingga penyebab terjadinya sesuatu itu diri manusia, perbuatan manusia. Ya, karena Allah bersama manusia. Ya, ada hubungannya. Allah itu dasar hukum. Dasar hukum yang mendorong terjadinya sesuatu. Tetapi terjadinya sesuatu ya setelah dipenuhi syaratnya. Yang memenuhi syarat itu manusia.
Apabila manusia memenuhi syaratnya, maka terjadilah sesuatu. Nah, itu hukum-hukumnya. Sehingga Al-Quran mengatakan tidak akan terjadi bencana ya, kecuali manusia penyebabnya. Ya, manusia penyebab terjadinya bencana. Manusia penyebab turunnya rezeki, rahmat. Atau ya, bukan Allah. Allah itu dasar hukum, ketentuannya, ilmunya. Ya, itu ya. Tetapi yang menjalankan itu manusia. Ya, manusia yang menjalankan. Ya, nah, jadi Allah itu ya, adalah kebenaran yang hidup di langit dan bumi. Nah, yang menghidupkan. Bukan engkau yang hidup, tapi aku yang hidup. Nah, itu. Nah, proses itu yang hidup. Sebenarnya zat itu mati. Benda itu mati, makhluk mati. Tetapi proses yang terjadi pada zat, pada makhluk, itu yang menghidupkan makhluk. Yang menegakkan makhluk. Ya. Jadi proses itu yang hidup. Nah, itu. Ya, bukan engkau yang bergerak, yang bergerak. Nah, bukan engkau yang membunuh, aku yang membunuh. Nah, itu deh. Bukan engkau yang melempar, aku yang melempar. Nah, proses itu yang mendorong. Nah, itu. Sehingga terjadi. Nah, itu deh. Ya, proses itu ya, terjadinya sebuah proses tentu didorong oleh hubungan antara zat, antara benda, antara makhluk seluruh langit dan bumi. Ya, hubungan itulah yang mendorong terjadinya proses. Nah, jadi Allah itu ya, yang hidup, yang menghidupkan. Ya, nah itu proses itu. Jadi, terbentuknya sebuah proses itu bersandar kepada tata letak zat, tata letak benda. Bersandar kepada jarak antara benda, kecepatan benda, ya, gerak-gerik manusia, cara hidup manusia. Proses bersandar ke sana. Nah, itulah yang mendorong terjadinya proses. Proses yang bekerja untuk membangun atau proses yang bekerja untuk merusak. Nah, itu yang mendorong itu. Ukuran-ukuran. Atau dikatakan Allah. Nah, kenapa? Jadi Allah itu sebuah dasar hukum. Nah, itu. Dasar hukum itu isinya apa? Isinya ukuran-ukuran. Ya, ukuran benda, jarak antara dua benda, kecepatan, tata letak, nah, itu macam-macam. Itu isi dari dasar hukum. Itu dia. Zat itu, zat atau benda atau manusia, ya, itu berdiri di atas ukuran. Ukuran itu dijadikan alat sebagai menahan, ya, supaya benda itu tidak runtuh.
Ya, supaya benda tidak lenyap. Ukuran dijadikan alat untuk menahan supaya tubuh manusia tidak melemah. Supaya tubuh manusia tidak jatuh. Itu dia. Ukuran itu menahan. Ukuran apa? Ukuran gerak jari yang tepat. Itu menahan tubuh manusia supaya tidak jatuh. Tapi kalau gerak jari manusia tidak tepat, gerakan-gerakannya salah, itu menjatuhkan diri manusia, membuat manusia tersungkur. Seperti itu. Jadi, tetapi kalau gerak jari manusia tepat, benar, itu membuat tubuh manusia tegak berdiri. Jadi ukuran-ukuran itu yang dijadikan tempat berdiri, tempat bersandar. Tentu semua ukuran makan minum, ukuran berpakaian, ukuran pergaulan, ukuran gerak jari, ukuran cara hidup, cara bekerja, segala macam, semuanya ada ukuran. Tentu ukuran yang mampu menegakkan jiwa raga. Jangan dipakai ukuran-ukuran yang menjatuhkan jiwa raga. Pakailah ukuran-ukuran yang mampu menegakkan, mengangkat, meluruskan jiwa raga. Itu hitung-hitungannya seperti itu. Itu deh. Kenapa? Seperti ibadah. Ibadah ada ukuran. Ukuran ibadah tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Ukuran ibadah sudah ditetapkan. Tata cara ibadah sudah ditetapkan ini. Itu deh. Seperti salat. Salat itu wajib. Kenapa? Gerakan-gerakan ruku sujud dalam salat itu berfungsi mengangkat jasmani rohani manusia, menegakkan. Setiap kali manusia salat, setiap kali itu pula jasmani rohaninya diangkat, ditegakkan, diluruskan. Tapi kalau manusia tidak salat, bagaimana? Tentu jasmani rohaninya melemah. Rapuh. Runtuh. Akibat. Itu kalau tidak salat. Gerakan-gerakan tubuh, gerakan itu memanaskan tubuh. Gerakan itu meluruskan yang bengkok di badan. Gerakan itu menegangkan yang kendor. Gerakan itu memperkokoh yang lemah. Gerakan itu mengarahkan pikiran. Meluruskan pikiran, hati. Macam-macam. Jadi apabila manusia salat, dengan salat itu jiwa raganya diluruskan. Diperkuat, diperkokoh. Itu dia. Jadi manusia wajib salat. Hubungan manusia dengan langit dan bumi,
itu bisa saja merusak manusia. Nah, itu proses alam, gejolak alam, ya, hubungan manusia dengan lingkungan, hubungan itu memberikan tekanan kepada jasmani rohani manusia. Nah, ya, itu bisa saja meruntuhkan, melemahkan kondisi jiwa raga manusia. Nah, itu. Ya, itu hubungan manusia dengan langit dan bumi, hubungan manusia dengan benda-benda, dengan makhluk, dengan manusia lain. Ya, hubungan itu kadang-kadang itu menjatuhkan kondisi jiwa raga manusia. Nah, itu sebabnya manusia dituntut untuk salat, untuk mengangkatnya kembali. Jiwa raga yang jatuh diangkat kembali. Diluruskan kembali, diperkokoh kembali, diperkuat kembali. Itu, ya, itu sebabnya wajib salat. Nah, itu ketentuannya. Ya, ada sebab, ada akibat. Nah, itu, salat itu sebuah penyebab yang memberikan akibat kepada jasmani rohani manusia. Dengan salat itu jiwa raga manusia kuat, kokoh, lurus, bersih. Itu akibat, itu buahnya, itu hasil daripada salat. Nah, itu, ya, seperti bersedekah, berinfak. Nah, ya, serahkanlah sebagian hartamu untuk orang miskin, orang yang membutuhkan. Nah, itu, ya, sebelum datang hari keputusan. Nah, ya, harta yang kita kumpulkan setiap hari, makin lama makin banyak, itu memberikan beban kepada jasmani rohani. Memberikan beban kepada pikiran, kepada perasaan, kepada hati. Itu membebani. Nah, itu, ya, beban itu makin lama makin berat. Nah, pada akhirnya beban itu memberatkan kepada jiwa raga. Dan itu merusak, memecah belah jiwa raga. Di situ tumbuh penyakit, tumbuh kerusakan. Ya, itu kalau harta, ya, bertumpuk-tumpuk, harta dikumpulkan, ya, tetapi tidak disedekahkan, tidak berinfak. Nah, ada akibatnya. Jadi manusia diminta untuk memberikan sebagian hartanya, ya, kepada orang yang membutuhkan. Untuk apa? Nah, untuk menghilangkan beban-beban itu, melepaskan beban yang memberatkan pikiran, ya, memberatkan jiwa raganya. Untuk melepaskan itu. Nah, hartanya banyak, semakin banyak hartanya, nah, ya, tentu pikirannya, badannya, perasaannya, hatinya makin berat, terbebani. Dengan memberikan sedekah, infak kepada orang lain, memberikan sebagian harta kita kepada orang lain, dengan itu beban itu dilepaskan, dibuang. Sehingga badan kita menjadi ringan. Setelah kita berinfak, bersedekah, jiwa raga kita yang berat itu menjadi ringan. Sehingga kita terhindar dari penyakit, terhindar dari kerusakan, terhindar dari azab, atau terhindar dari siksaan api neraka. Nah, itu deh. Itu hukum akibat itu.
Nah, jadi pelajari ilmunya. Nah, ya, pelajari ilmunya. Nah, jadi ancaman itu bukan datang dari Tuhan, bukan. Ya, ancaman itu datang dari hukum. Hukum sewajibat. Nah, tidak. Nah, jadi kita wajib memberikan sebagian harta kita kepada orang yang membutuhkan. Ya, untuk menyelamatkan diri kita dari beban-beban itu. Melepaskan diri kita dari beban yang memberatkan jiwa raga. Itu hukumnya. Nah, kenapa itu proses hukum sewajibat itu. Nah, jadi setiap ibadah itu ada aturan, ada ketentuan. Nah, ada tujuan-tujuannya itu. Apabila kita beribadah tidak berdasarkan ilmu, tentu salah jadinya. Ya, Al-Quran mengatakan kerjakanlah apa-apa yang engkau ketahui. Nah, diketahui hukum sewajibatnya. Diketahui dasar hukumnya, diketahui ya keuntungannya, ruginya, manfaatnya, macam-macam. Harus diketahui. Nah, itu. Nah, seperti sholat. Ya, kita menjalankan salat wajib. Nah, salat wajib itu kan harus dikerjakan. Ya, salat wajib itu biasanya kita mengerjakannya bersungguh-sungguh. Atau kesungguh-sungguhan dalam menjalankan salat itu dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan jiwa raga. Dibutuhkan untuk meluruskan yang bengkok di badan. Atau orang yang bersungguh-sungguh dalam salat itu biasanya dia bertenaga. Mengandung tenaga. Salatnya itu, gerakan-gerakan salatnya mengandung tenaga. Itu kalau dia bersungguh-sungguh dalam salat. Nah, kesungguhannya itu mendorongnya untuk khusyuk. Nah, itu. Kekusukan itu dipakai untuk meluruskan, mengarahkan pikiran. Untuk mengangkat jiwa raga. Nah, itu. Ya, itu deh. Nah, jadi sholat wajib itu berfungsi untuk membangun jiwa raga. Ya. Nah, setelah sholat wajib, kita mengerjakan sholat sunat. Sholat sunat dikerjakan itu tidak sungguh-sungguh. Nah, itu. Nah, jadi apabila sholat sunat itu tidak sungguh-sungguh, ya, gerakan-gerakannya tentu salah. Nah, itu dia. Ya, tidak bersungguh. Nah, gerakannya tentu tidak tepat. Ya. Tidak sesuai. Nah, gerakan-gerakan yang salah ya, dalam salat sunat, nah, ya, itu bisa merusak ya, buah dari ibadah salat wajib. Itu merusak. Nah, itu. Ya. Dengan salat wajib itu jiwa raga kita dibangun, dibentuk. Nah, setelah salat wajib kita kerjakan salat sunat. Nah, itu salat sunat yang dikerjakan dengan main-main. Nah, itu ya tidak sungguh-sungguh. Nah, itu bisa merusak buah dari salat wajib, meruntuhkan apa yang sudah kita bangun pada salat wajib. Nah, itu. Jadi, sehingga Al-Quran mengatakan
sesudah salat wajib, berdoalah, berzikir dan berdoa. Nah, itu tidak langsung salat sunat. Nah, tidak. Karena jarak antara dua salat itu tentu itu bisa mempengaruhi. Salat wajib, sesudah salat wajib, beberapa menit sesudah itu kita salat sunat. Gerakan-gerakan salat sunat itu bisa meruntuhkan salat wajib yang kita kerjakan sebelumnya. Itu berbahaya itu. Jadi tujuan kita bukan cari pahala, tetapi membangun jiwa raga. Salat itu kan berfungsi untuk membangun jiwa raga. Nah, sementara manusia tergesa-gesa dalam salat. Manusia tergesa-gesa dalam mengerjakan salat sunat. Tujuannya cari pahala. Padahal salat itu dipakai untuk membangun jiwa raga, meluruskan, membentuk, menyempurnakan, memperkokoh jiwa raga. Itu membutuhkan kesungguh-sungguhan, membutuhkan ukuran yang tepat, membutuhkan pemeliharaan. Jangan diganggu. Itu deh. Sama seperti sedekah. Bersedekahlah. Jangan disebut-sebut kepada orang lain. Kalau kita bersedekah, setelah kita bersedekah, kita diam. Kita menahan diri. Setelah kita bersedekah, berinfak, kita menahan diri. Jangan dibicarakan. Untuk apa kita menahan diri? Itu. Dengan sedekah itu jiwa raga kita makin kokoh, makin kuat, makin teguh. Dengan sedekah itu. Apabila kita diam, jangan berbicara. Setelah bersedekah, jangan berbicara. Jangan membicarakan sedekah itu. Itu. Tetapi kalau kita setelah bersedekah menyebut-nyebut sedekah itu kepada orang lain, itu melemahkan jiwa raga, menjatuhkan. Sehingga tidak mengangkat dia. Di situ kerugiannya. Itu deh. Jadi setelah kita bersedekah, kita menahan, tidak berbicara. Sehingga jiwa raga kita itu naik deh, tegak deh. Selama kita menahan itu, jiwa raga kita terangkat, naik. Kokoh deh. Makin kuat. Tetapi kalau kita sebut-sebut, jiwa raga kita jatuh. Itu sebabnya dilarang untuk menyebut sedekah itu. Karena bisa menjatuhkan jiwa raga. Jadi rugi jadinya. Tidak ada arti sedekah itu. Percuma. Itu kalau kita memperhatikan, itu kan ilmu. Itu deh. Salat seperti itu. Setelah kita salat wajib, kemudian berzikir, kemudian berdoa. Setelah itu kita diam, kita menahan. Supaya jiwa raga kita hidup. Tetapi kalau kita salat sesudah itu, salat sunat, itu.
Ya, salat wajib, salat sunat itu kan sama, gerakannya sama. Kan sama gerakannya. Ya, gerakan yang sama itu bisa meruntuhkan salat yang pertama. Atau kecuali sesudah salat wajib kita bergerak, ya. Nah, gerakan itu berbeda dengan salat wajib. Nah, ya, contohnya kita bekerja. Nah, kita berlari, kita berjalan misalkan. Itu kan berbeda gerakannya dengan salat wajib itu. Itu tidak jadi masalah itu. Ya, tetapi kalau gerakannya sama, sama-sama ruku sujud, ya. Salat wajib kita ruku sujud. Salat sunat kita juga ruku sujud. Nah, salat wajib dikerjakan bersungguh-sungguh. Salat sunat dikerjakan tidak bersungguh-sungguh. Nah, akibatnya salat sunat merusak salat wajib. Akibatnya. Nah, jadi harus ditahan. Sesudah salat wajib, berzikir, berdoa, kemudian kita menahan diri. Ya, jangan salat sunat sesudah itu. Itu dia. Sehingga saya mengatakan sesudah salat wajib itu tidak ada salat sunat. Atau kalau kita ingin salat sunat itu jarak waktunya itu harus jauh. Jaraknya. Ya, jangan dekat dengan salat wajib. Nah, itu nampak. Itu deh. Ya, nah itu ketentuan, itu aturan. Kalau di dalam Al-Quran itu yang ada itu salat tahajud. Nah, itu yang ada. Salat sunat, ya. Salat sunat tahajud sebagai tambahan. Nah, itu yang ada. Tetapi salat sunat setiap sesudah salat wajib itu tidak ada. Nah, jadi ada sebab, ada akibat. Manusia menerima akibat dari perbuatannya, dari pekerjaannya, dari ibadahnya, dari gerak-geriknya. Manusia menerima akibat. Itu hukum alam. Tidak bisa dihindari. Nah, itu yang harus dipelajari, ya, yang harus dikaji. Nah, itu deh. Ya, jadi kerjakanlah apa-apa yang kau ketahui. Nah, beramal itu dengan ilmu, dengan perhitungan. Nah, kalau tidak rugi. Akan nampak. Itu dia. Ya. Nah, jadi kebanyakan manusia beramal tanpa ilmu. Ya. Tanpa berhitung. Nah, banyak ikut-ikutan. Al-Quran mengatakan sesungguhnya kebanyakan manusia ikut-ikutan. Sesungguhnya manusia tidak mengetahui. Itu deh. Itu Al-Quran yang berbicara ada. Saya menyampaikannya saja ada. Akan nampak. Itu hukum-hukumnya seperti itu. Setiap kesalahan tentu berakibat. Berakibat buruk. Setiap kesalahan. Itu berakibat buruk. Itu dia. Contohnya saja Al-Quran mengatakan saling tolong menolong.
Ya. Bantulah manusia lain, tapi jangan berlebih-lebihan. Nah, apabila engkau berlebihan, nanti engkau menyesal. Nanti engkau menjadi orang tercela. Kenapa seperti itu? Kita menolong orang, tetapi Al-Quran mengatakan jangan berlebih-lebihan. Kalau berlebihan nanti engkau menyesal, menjadi orang tercela. Apa sebabnya? Karena kita juga membutuhkan harta itu. Nah, kita membutuhkan harta untuk membangun jiwa raga kita sendiri, untuk memelihara diri kita. Kalau kita berlebih-lebihan di dalam membantu orang lain, tentu bahagian kita tidak ada lagi. Bahagian kita untuk menegakkan diri, memelihara jiwa raga itu tidak ada lagi, karena harta sudah habis untuk orang. Sehingga Al-Quran mengatakan, apabila engkau berinfak, pakailah harta sisa. Itu dia. Bukan harta pokok. Harta pokok untuk menegakkan diri kita, untuk memelihara jiwa raga kita. Untuk kehidupan kita sehari-hari, itu harta pokok. Itu dia. Jangan dikeluarkan untuk membantu orang lain. Kalau kita keluarkan untuk membantu orang lain, akibatnya kita pun menjadi berkekurangan. Kalau kita berkekurangan, tentu urusan diri kita itu tidak selesai. Itu deh. Tentu kita kesulitan dalam membangun jiwa raga. Kalau kita berkekurangan, itu akibatnya. Tapi manusia tidak memperhatikan, tidak memahami. Atau manusia berlomba-lomba mencari pahala, tetapi tidak memahami hukum sebab akibat. Itu deh. Kenapa ada? Jadi manusia menerima akibat dari perbuatannya. Apakah Allah yang memberikan akibat? Enggak. Tapi manusia menerima akibat dari perbuatannya masing-masing. Sehingga Al-Quran mengatakan, bencana terjadi karena perbuatan manusia. Itu. Manusia menzalimi dirinya sendiri. Bukan Allah yang menzalimi manusia, tapi manusia lah yang menzalimi dirinya sendiri. Perbuatan manusia yang mendorong manusia masuk neraka. Bukan kemauan Allah. Jadi ada sebab, ada akibat. Ada sebab, ada akibat. Proses hukum suakibat itulah yang terjadi di langit dan di bumi. Terjadi pada diri manusia. Al-Quran mengatakan apa saja yang terjadi ada penyebabnya. Ada dasar hukumnya, ada ilmunya. Itu. Dari. Kalau tidak ada penyebabnya, tidak mungkin terjadi. Pasti ada yang mendorong. Terjadinya peristiwa, terjadinya sesuatu. Pasti ada yang mendorong. Contohnya, kenapa badan kita sakit? Tentu ada penyebabnya itu. Tidak mungkin tidak.
tanpa tanaman subur. Itu ada penyebabnya. Tidak. Ya. Kenapa rezeki datang kepada kita sampai kita minta? Ada penyebabnya itu. Jadi semuanya itu, ya, itu ada penyebabnya. Kalau tidak ada penyebabnya, tidak mungkin terjadi. Nah, itu. Ya, tidak mungkin terjadi. Nah, jadi penyebab itu, ya, penyebab itu berawal dimulai dari zat tunggal. Ya, penyebab itu berawal dimulai dari zat tunggal. Zat tunggal itu penyebab pertama. Nah, yang mendorong, ya, terciptanya langit dan bumi. Yang mendorong terciptanya manusia, yang mendorong terjadinya segala sesuatu di langit dan di bumi. Zat itu penyebab pertama. Nah, itu datang dari zat tunggal, kembali kepada zat tunggal. Nah, itu. Ya. Jadi ada sebab, ada akibat. Itulah yang dihadapi oleh manusia di atas permukaan bumi, hukum sebab akibat itu. Dan itu bisa dipelajari, bisa dilihat, ya, bisa diperiksa. Itu deh. Ya. Nah, jadi kalau kita periksa itu, kita pelajari, kita teliti, maka kita akan melihat bukti. Akan terbukti nantinya setelah kita periksa, ya, akan terbukti, akan terlihat, ya, bahwa surga itu ada. Nah, azab neraka itu ada. Nah, itu setelah diperiksa itu. Nah, itu yang memberikan keyakinan. Nah, itu Al-Quran mengatakan engkau akan melihat dengan matamu. Nah, itu. Ya. Neraka itu. Engkau akan melihat neraka itu. Nah, dengan hakul yakin. Nah, itu setelah dijelaskan hukum sebab akibatnya. Ya. Nah, itu dia. Begitu pula surga. Orang-orang beriman akan melihat surga. Sebelum masuk surga, surga itu sudah terlihat. Nah, itu. Ya, bagaimana cara melihatnya? Tentu cara melihatnya dengan ilmu. Dengan bukti. Nah, itu. Tentu dengan cara mempelajarinya, memeriksanya. Ya, melalui hukum sesuai akibatnya. Maka terlihatlah surga itu. Walaupun kita belum masuk surga. Begitu pula neraka, ya, siksaan, azab neraka. Itu akan terlihat. Setelah kita mempelajarinya. Nah, itu. Ya. Nah, jadi semuanya itu pasti terjadi. Nah, janji Allah adalah janji hukum. Atau apa saja yang dijanjikan Allah pasti terjadi. Ya. Karena janji Allah itu janji hukum. Nah, hukum sebab akibat akan membawa manusia. Orang beriman dibawa ke surga, orang kafir dibawa ke neraka. Itu hukum sebab akibat itu yang membawa. Itu sebabnya pasti terjadi. Contohnya saja ini. Seperti sampah. Nah, sampah itu pasti dibuang keluar. Ya, dibawa ke tempat pembuangan sampah. Itu pasti terjadi itu.
Nah, itu. Ya, tidak mungkin sampah itu dibiarkan di dalam rumah. Tidak mungkin itu. Ya, pasti dibawa keluar. Dibuang keluar ke tempat sampah. Nah, itu hukum sebagai nah, begitu. Barang berharga. Ya. Ya, benda-benda berharga. Ya, seperti emas. Itu pasti dibawa masuk ke dalam rumah. Nah, ya. Tidak mungkin barang-barang berharga dibiarkan di luar rumah. Tidak mungkin. Pasti dibawa masuk ke rumah. Ya, itu hukum alam, hukum sebab. Nah, jadi orang beriman pasti masuk surga. Orang kafir pasti masuk neraka. Sudah ada jalannya itu, sudah ada ilmunya. Nah, semuanya itu kan ada ketentuannya. Sehingga Al-Quran mengatakan, ya, ada manusia yang sudah ditetapkan masuk neraka. Ada. Karena dia sudah memenuhi syarat. Seperti Fir'aun, dia sudah memenuhi syarat. Atau, ya, seperti umat Nabi Lut. Nah, dia sudah memenuhi syarat. Ya, umat-umat terdahulu ya, yang mengingkari Tuhan. Ya, jadi banyak yang memenuhi syarat untuk masuk neraka. Itu sudah ditetapkan itu. Tetapi ada pula yang dibiarkan. Belum jelas. Entah surga, entah neraka. Belum jelas itu. Di hari keputusan. Itu jelas nanti itu. Itu. Ya. Itu deh. Jadi ada penyebab-penyebab yang menyebabkan dia sudah ditetapkan masuk neraka. Walaupun neraka itu belum datang. Walaupun hari keputusan itu belum masuk. Tetapi syarat-syarat yang ada di badannya itu sudah terpenuhi. Itu penyebab yang menyebabkan dia ditetapkan, sudah ditetapkan masuk neraka. Calon neraka. Walaupun hari keputusan belum datang. Itu deh. Ya, begitu pula orang-orang beriman. Ya, ada yang sudah ditetapkan masuk surga. Ya, walaupun pintu surga belum dibuka. Nah, itu deh. Tapi sudah ditetapkan masuk surga. Karena sudah memenuhi syarat. Nah, jadi ada penyebab-penyebabnya. Nah, itulah yang dipelajari ya. Itulah yang dikaji. Nah, kenapa ada? Dari. Ya. Nah, jadi perjalanan manusia itu adalah perjalanan hukum. Perjalanan manusia adalah perjalanan hukum. Hukum sebagian. Nah, hukum sebagian itu terjadi pada zat, terjadi pada fisik. Ya, langit dan bumi. Ada hubungan manusia dengan segala sesuatu di langit dan di bumi, itulah yang mendorong manusia sampai ke surga, sampai ke neraka. Itu yang mendorong. Pandai kita bermain di alam ini, masuk surga. Tidak pandai bermain, atau ya neraka.
pandai kita bermain di alam ini, berbuat kebajikan, beribadah segala macam, tidak melukai orang lain, tidak merusak, tidak mengganggu, pandai bermain, itu masuk surga. Tapi tidak pandai kita hidup di atas permukaan bumi ini, sering melakukan kesalahan, kejahatan, kerusakan, sesat, nekat. Jadi hubungan manusia dengan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu memberikan akibat. Al-Quran mengatakan bumi adalah jalan bagi manusia. Jalan ke mana? Jalan ke surga atau jalan ke neraka. Tidak. Jadi ada dua jalan. Jalan ke surga atau jalan ke neraka. Pilihlah itu. Jalan kebajikan itu membawa manusia ke surga. Jalan kebatilan membawa manusia ke neraka. Tidak. Jalan itu ada di bumi ini. Kenapa? Jadi itu proses hukum alam. Ya, proses hukum sewajibat. Nah, itu deh, saudara. Nah, jadi itulah yang harus kita perhatikan. Untuk pada malam hari ini. Supaya kita pelajari benar, sehingga terang benderang. Jadi demikian saya kiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.